Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqnah Utami dengan NIM C0504242025. Pada UAS kali ini, saya mengambil tema atau judul klasifikasi customer churn pada perusahaan telekomunikasi. Langsung saja, yang pertama, dataset yang digunakan. Kemudian yang kedua, tahapan preprocessing data. Yang ketiga, pembagian data dan partisi data. Yang keempat, implementasi analisis machine learning. Yang kelima, evaluasi performa. Yang keenam atau yang terakhir, penutup dan kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas dataset yang digunakan. Sumber dan karakteristik data. Penelitian ini memanfaatkan dataset telco customer churn yang bersumber dari platform dengan total 7.043 data pelanggan. Dataset ini dirancang untuk menganalisis fenomena customer churn, yaitu situasi di mana pelanggan memutuskan untuk berhenti berlangganan layanan perusahaan telekomunikasi. Struktur dari atribut ini memiliki 21 atribut yang berisi informasi komprehensif, mulai dari identitas pelanggan, karakteristik demografis, jenis layanan yang digunakan, rincian biaya bulanan, hingga status akhir chart. Variabel target chart digunakan secara spesifik untuk proses klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Integritas dan kualitas data hasil pemeriksaan melalui fungsi DFSAF menunjukkan bahwa seluruh atribut memiliki 7.043 data non-nol yang dimana tidak ditemukan nilai yang hilang. Dataset ini terdiri dari tipe data objek, integer, float, sehingga memerlukan proses encoding pada atribut kategorikal. Dan memiliki dua label, yaitu yes dan no, yang menjadi dasar prediksi model pembelajaran mesin yang dibangun. Selanjutnya, tahapan pre-processing data. Yang pertama yaitu unggah data dan import dataset. Masukkan file, kemudian ada informasi teknis file. Setelah berhasil diunggah, sistem akan menampilkan detail yang mencakup ukuran data sebesar 977.501 byte guna memastikan bahwa seluruh komponen file telah terimpor dengan sempurna tanpa ada kerusakan. Kemudian eksplorasi pemeriksaan dimensi awal dataset menggunakan shape pada library Pandas untuk mengetahui jumlah baris, dan diketahui jumlah barisnya ada 7.043 baris dan 21 atribut. Kemudian menampilkan ringkasan umum mencakup tipe data, atribut, dan jumlah nilai non-nol. Selanjutnya, identifikasi keberadaan data kosong. Kemudian, dataset terdiri dari kategori tipe data yaitu 18 atribut objek, 2 atribut integer, dan 1 atribut float. Transformasi label encoding. Inisialisasi objek label encoding dari scikit-learn dimulai dari memanggil kelas label encoder untuk mengubah atribut kategorikal bertipe objek menjadi format, kemudian pemilihan otomatis atribut bertipe data objek. Menggunakan fungsi select data type, hal ini memastikan bahwa transformasi hanya diterapkan pada kategorikal seperti gender, layanan internet, dan jenis kontrak pelanggan. Selanjutnya, pembagian dan partisi data. Memisah variabel fitur dan target dari dataset untuk menetapkan 20 atribut fitur X dan 1 atribut target yaitu Y. Langkah ini menghasilkan 7.043 data yang siap digunakan sebagai dasar pelabelan dalam model klasifikasi. Kemudian menetapkan komposisi data latih dan uji dengan proporsi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Selanjutnya, implementasi analisis machine learning. Pembangunan model prediktif terawasi. Model yang dibangun menggunakan algoritma decision tree dengan manfaat 80% data latih telah melalui proses label encoding untuk mengubah atribut kategorikal menjadi nilai numerik yang dapat diproses oleh sistem. Kemudian konsistensi dan pelatihan model. Menggunakan parameter random stat sama dengan 42, memastikan hasil pembentukan model bersifat konsisten, di mana mempelajari dari 20 atribut. Kemudian eksekusi, setelah fase pelatihan selesai, diterapkan pada data untuk
menghasilkan label estimasi. Selanjutnya, clustering K-means. Pra-pros- Pra-pemrosesan data non-label sebelum pengelompokan variabel target charm dihapus karena algoritma ini bersifat unsupervised learning. Kemudian seluruh atribut numerik dan kategorikal distandarisasikan menggunakan standar scalar agar memiliki skala distribusi yang beragam. Kemudian penentuan kelompok optimal yaitu menggunakan metode Airbrow diterapkan dengan menguji nilai K sama dengan 1 hingga K sama dengan 10. Dan di mana hasilnya menjadi titik siku pada K sama dengan 4. Algoritma K-means dijalankan untuk menghasilkan label cluster yang kemudian ditambahkan sebagai atribut baru dalam dataset, memudahkan identifikasi karakteristik kelompok pelanggan berdasar kemiripan pola data yang dimiliki. Kemudian visualisasi pengelompokan. Untuk mempermudah analisis dimensi data direduksi menggunakan PCA ke dalam dua komponen utama. Evaluasi performa modal. Analisis akurasi dan metrik performa mencapai tingkat akurasi sebesar 71,89% yang menunjukkan kemampuan model dan mengklasifikasikan sekitar 72% data pelanggan secara cepat melalui parameter pengujian yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, evaluasi classification report berdasarkan laporan klasifikasi kelas Knockhorn memperoleh presisi recall dan F1 score sebesar 0,81, sementara kelas Churn memiliki nilai lebih rendah akibat adanya ketidakseimbangan distribusi data pada dataset. Kemudian, bedah confusion matrix. Hasil pengujian mendetail menunjukkan 834 data true negatif dan 179 data true positif berhasil diprediksi dengan benar meskipun masih terdapat kesalahan prediksi pada kategorikal false positif dan false negatif yang mengaruhi performa secara keseluruhan. Kemudian pengelompokan K-means. Penentuan cluster dengan elbow method, optimalisasi jumlah kelompok dilakukan dengan menguji nilai K sama dengan 1 hingga K sama dengan 10 untuk mengetahui inersia di mana grafik menunjukkan titik siku pada K sama dengan 4 sebagai jumlah cluster yang paling efisien. Kemudian analisis kualitas pengelompokan meskipun visualisasi A menunjukkan pembentukan kelompok yang jelas melalui perbedaan warna, nilai siluet skor sebesar 0,1259 mengindikasikan bahwa kualitas pemisahan antar klaster masih tergolong rendah dan memiliki tumpang tindih karakteristik. Selanjutnya yaitu penutup dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, algoritma decision tree berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan pelanggan yang berpotensi melakukan customer churn pada dataset telco customer churn. Sebelum proses klasifikasi dilakukan, data melalui tahapan pre-processing yaitu pemeriksaan kualitas data, label encoding, serta pembagian data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Hasil evaluasi menunjukkan bahwasanya model memperoleh akurasi sebesar 71,89%, sehingga dapat dikatakan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi status pelanggan, meskipun performanya masih lebih baik pada kelas pelanggan yang tidak melakukan charm. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.